Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Mubayyinul Ulum. Kami akan menyampaikan sejarah singkat Yayasan Pendidikan Mubayyinul Ulum, yang mana yayasan ini terletak di Dusun Madani, Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya. Mengetahui profil Pondok Pesantren Mubayyinul Ulum, nama Pondok Pesantren Mubayyinul Ulum yang beralamatan di SP1 Madani, Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Status pondok pesantren terdaftar dengan nomor statistik 510611200047. Nama pengasuh Ustadz Mubayyin. Tahun berdirinya Pondok Pesantren Mubayyinul Ulum yakni berdiri pada tahun 2000. Akta pendirian Yayasan Pendidikan dan Dakwah Mubayyinul Ulum, Akno 3 tanggal 9 Juli 2020, dengan jumlah santri yang bermukim di Pondok Pesantren Mubayyinul Ulum 30 orang, yakni 10 orang putra dan 20 orang putri. Adapun santri yang tidak mukim di Pondok Pesantren Mubayyinul Ulum ini ada 56 orang, yaitu 27 orang putra dan 29 orang putri. Dan jumlah asatidz yang ada di Pondok Pesantren Mubayyinul Ulum ada 12 orang. Kurikulum lokal pesantren dan Kementerian Agama, afiliasi Nahdlatul Ulama atau NU. Adapun program yang ada di Pondok Pesantren Mubayyinul Ulum ini, yang pertama yakni pengajian Al-Quran bin Nadhar, yang kedua pengajian kitab-kitab salaf, yang ketiga belajar kelompok, dan yang keempat madrasah diniyah takmiliyah, yang kelima sekolah menengah pertama atau SMP, yang keenam pendidikan anak usia dini atau PAUD, yang ketujuh majelis taklim, yang kedelapan hadrah. Mengetahui sejarah singkat tentang berdirinya Pondok Pesantren Mubayyinul Ulum ini, yakni Ustadz Mubayyin adalah pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Mubayyinul Ulum, Dusun Madani, Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, yang didirikan tahun 2000 Masehi, yang merupakan daerah transmigrasi atau pengungsian korban kerusuhan Sambas, yakni pada tahun 1999, yang berkedudukan di Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, yang sebelumnya adalah Kabupaten Pontianak. Pada mulanya, pendidikan keagamaan ini dimulai dari pengajian anak-anak, bentuknya berupa pengajian Al-Quran di rumah, mengingat pada waktu itu kondisi masih sangat terbatas. Setiap tahunnya, anak-anak yang belajar di tempat tersebut bertambah, sehingga rumah yang digunakan tidak memadai. Maka, masyarakat mendukung dengan swadaya membangun gedung asrama untuk tempat anak-anak belajar dan menginap walaupun sangat sederhana. Selanjutnya, mengingat lembaga ini semakin berkembang, pada tahun 2008 maka dibentuklah menjadi sebuah lembaga yang diberi nama Lembaga Pendidikan Pengembangan Islam atau LPPI Mubayyinul Ulum. Sejak tahun 2020 telah berubah menjadi Yayasan Pendidikan dan Dakwah Mubayyinul Ulum. Sejak dahulu, pesantren tidak hanya berfungsi dalam proses pendidikan, melainkan juga dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, pesantren juga sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan nilai-nilai modernitas. Pesantren memiliki nafas keagamaan, kehadiran kiai, ekstensi masjid, referensi keilmuan dengan garis sanad yang jelas, dan fasilitas tempat mondok, semuanya dibingkai dengan cara-cara keikhlasan, kesantunan, dan penciptaan ruang-ruang akhlak yang luar biasa. Di antara ciri khas pesantren yaitu metode pembelajaran sorogan, yang dimana seorang santri face to face belajar secara langsung di hadapan gurunya. Lalu ada juga metode betonan, bandongan, halakoh atau kuliah. Kemudian
Bashul Masail yang bentuknya berisi diskusi membahas masalah-masalah di masyarakat berdasarkan metodologi dalam kitab kuning. Ada pula metode yang khas seperti hafalan, demonstrasi, mudzakarah, ijazah atau pertukaran ilmu dengan ikrar khusus, dan lain sebagainya. Ada pula keunikan dari pola pendidikan pesantren. Ada beragam motif orang tua memilih pesantren sebagai tempat pendidikan anak. Misalnya, ada orang tua yang sengaja memondokkan anaknya ke pesantren yang sederhana tanpa memikirkan kualitas gedung dan fasilitasnya, melainkan ingin menitipkan anaknya kepada kiai dengan kekuatan sanad keilmuan yang kuat dan mendalam. Kadang-kadang, sebagai orang tua, memondokkan anaknya agar belajar hidup sederhana, memahami arti kehidupan, rela berbagi dan bekerja sama dengan orang lain. Hal yang paling inti dari pesantren adalah guru atau kiai. Makanya, sebelum memondokkan anak, orang tua harus mengetahui dan menelusuri jejak sanad keilmuan. Demikian penyampaian profil dan sejarah singkat tentang Pondok Pesantren Mubainul Ulum. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.